amalan pembeda antara muslim dengan orang kafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini, wahai sahabat-sahabatku semuanya, saya akan memberikan ilmu tentang sholat malam atau sholat sunat tahajud ya sahabat-sahabatku semuanya. Kenapa kita dianjurkan untuk sholat ya? Karena sholat di dalam agama Islam adalah tiang agama. Tentunya suatu saat kita di akhirat kelak ya sahabat-sahabat semuanya, yang dihisab itu yang pertama kali adalah tentang sholat. Ketika sholat kita beres, sholatnya beres juga semua amal-amalnya. Karena sholat adalah tiang agama di dalam agama Islam. Nah, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang apa saja sih sholat tahajud itu ya. Sholat menempati posisi yang paling penting dalam Islam ya tentunya, sebab ibadah tersebut memiliki banyak keistimewaan diantaranya ya. Ini sholat tahajud ya sahabat-sahabatku, yaitu sholat sunat di malam hari ya. Jadi sholat sunat tahajud ini dilaksanakan setelah kita tidur dulu ya, baru kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Minimal sholat tahajud itu 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat, dan ditutup oleh sholat sunnah witir ya sahabat-sahabatku semuanya. Kalau sholat witir itu jumlahnya yaitu ganjil ya, antara 1, 3, 5, 7, terus 9 dan 11 ya. Jadi boleh saja berapa rakaat ya salat witirnya. Salat witir adalah salat penutup di malam hari ya sahabat-sahabatku. Itu sama salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Nah, apa saja sih kedudukan sholat dalam Islam ya sahabat-sahabatku, apalagi kita melaksanakan sholat sunnah tahajud tentunya. Pertama, sholat adalah tiang agama tentunya, sebagaimana sabda Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, pokok urusan adalah Islam. Pokok urusan adalah Islam ya, sedangkan tiangnya adalah sholat. Nah, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Jadi sholat itu posisinya sangat diutamakan di dalam agama Islam ya sahabat-sahabatku semuanya. Walaupun kita banyak berbuat baik, tapi jika kita tidak melaksanakan sholat, kebaikan itu akan hilang karena dengan sholat itu menjadi pondasi atau tiangnya ya. Bagaikan kita di dalam bangunan semewah apapun, jika tidak ada tiangnya, bangunan itu suatu saat akan roboh ya. Jadi kita berbuat baik apapun, mau sedekah, mau menolong orang, tapi kita tidak sholat, akan hancur ya, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pokok dari setiap amalan adalah sholat ya sahabat-sahabatku. Itu tiangnya agama di dalam agama Islam. Selanjutnya kedudukan sholat ya di dalam Islam, apalagi ini sholat sunat tahajud ya sahabat-sahabatku. Ibadah yang diwajibkan pertama kali dalam Islam ya. Sholat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, sholat itu yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat ya, kepada Rasulullah SAW. Bahkan perintah tersebut berbeda dengan perintah-perintah ibadah lainnya. Sebab perintah-perintah ibadah selain sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril ya.
Sedangkan perintah sholat langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad pada malam diisrokan sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi ya hingga 5. Lalu beliau diseru, "Hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan sholat 5 waktu ini engkau tetap mendapat pahala 50 kali." Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi hati-hati ya, sebaik apapun kita, jika kita tidak melaksanakan sholat, kebaikan itu tidak ada nilainya ya. Jadi kita harus sholat ya sahabat-sahabatku. Sesibuk apapun, sholat jangan ditinggalkan, karena sholat yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir ya, nanti di akhirat. Jika sholat kita beres dan rukunnya, syarat sah sholatnya beres semuanya, insya Allah amal-amal yang lainnya juga akan beres ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan pernah meninggalkan sholat ya. Terus perintah sholat juga langsung disampaikan oleh Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa besar cintanya kepada sholat. Nah, terlebih jika dilihat dari peristiwa Isra dan Mi'raj dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sholat yang diwajibkan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam dikurangi menjadi 5 kali. Namun pengurangan tersebut tidak mengurangi pahalanya ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, itu kedudukan sholat ya. Namun pengurangan tersebut tidak mengurangi pahalanya. Tentunya ini itu semakin menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang agung dalam Islam ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang agung di dalam agama Islam sahabat-sahabatku semuanya. Nah, sebab dengan sholat ya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengingat. Tuh, jadi sholat itu mengingat Allah ya. Jadi kita sholat jangan ingatnya kemana, tidak khusyuk ya, tapi sholat itu mengingat Allah. Sarana kita mengingat Allah itu sholat, dan berkomunikasi dan beribadah langsung dengannya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Sholat itu berdialog ya antara si makhluk dengan kholiknya, dan akan mengingat Allah di sana ya dengan sholat. Nah ketika sholat kita itu udah beres ya, insya Allah amal-amal yang lain juga akan beres ya sahabat-sahabatku semuanya, karena sholat itu adalah tihangnya agama ya sahabat-sahabatku. Di sholat kita akan mengingat kebesaran Allah, kita bisa memuji Allah, kita mohon ampun kepada Allah, terus kita minta rizki, minta rahmat, minta diampuni, minta keselamatan, memuji Allah. Semuanya ada di dalam sholat ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan pernah meninggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu ya, karena sholat adalah ibadah yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang selanjutnya ya, hikmah dari sholat tahajud itu ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tentunya ya sahabat-sahabatku semuanya. Ketika dunia ini akan dihancurkan, pertama kali yang akan dihisab adalah tentang sholat kita ya sahabat-sahabatku, sebelum amal-amalan yang lainnya.
Terus selanjutnya nomor 4-nya adalah amalan pembeda antara muslim dengan orang kafir ya. Nah, sholat adalah amalan penentu dan pembeda antara Islam dan kafir. Sebab orang yang dengan sengaja meninggalkannya adalah kafir. Jadi, jika kita meninggalkan sholat ya, satu kali saja itu udah kafir. Nah, untuk bilah ya, tidak boleh kita tidak sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Mau berbuat baik apapun, jika kita meninggalkan sholat, itu orang kafir masuknya ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka adalah sholat. Nah, karenanya siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan sholat ya. Jika kita meninggalkan sholat satu waktu saja, itu sudah masuknya kafir ya. Naudzubillah ya sahabat-sahabatku semuanya. Lebar. Jadi kasihan sekali ya, kalau banyak amal tapi tidak pernah sholat. Buat apa? Ngumpul-ngumpul dunia terus tapi meninggalkan sholat buat apa? Karena dunia ini akan ditinggalkan semuanya ya. Tapi amal-amal kita yang akan mengiringi kita ke alam barzah, apalagi sholat ya sahabat-sahabatku. Yuk, jangan pernah meninggalkan sholat ya. Sesibuk apapun, sholatlah sebelum kalian semuanya disolatkan ya. Terus selanjutnya adalah yang nomor 5, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya sahabat-sahabatku semuanya, setiap hamba selalu dituntut untuk mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang mendapat menunjang hal itu adalah sholat ya. Sebab sholat adalah amalan yang paling dapat mendekatkan diri hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang khalik ya. Selain itu, sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, Sadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah ya. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu surah atau surat Toha ayat 14 ya. Jadi sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhan kita ya sahabat-sahabatku. Kehusuan ketika sholat merupakan peristiwa yang sangat indah. Nah, ketika kita sholat kita khusyuk itu peristiwa yang sangat indah ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan dapat menjadikan setiap hamba lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya manusia yang paling dapat merasakan hal itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebab ketika mereka sholat, tidak ada satu hal pun yang terlintas dalam pikiran mereka tentang urusan dunia ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjadikan sholat sebagai terapi alternatif untuk mencabut anak panah yang mengenai kakinya agar ia tidak merasakan sakit. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jika seseorang yang sudah dekat dengan Allah, sholat itu dinikmati. Jadi nggak ada paksaan ya. Udah sholat lagi nih, udah ada waktu lagi sholat nih, udah azan lagi nih, nggak. Tapi justru sholat itu akan ditunggu ya waktu-waktunya gitu. Jangan terbebani karena sholat ya. Karena orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dengan sholat itu akan menikmati komunikasi kita, rohani kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir yang nomor 6 ya sahabat-sahabatku semuanya, sholat adalah kewajiban mutlak ya. Tentunya itu
kewajiban yang harus dilaksanakan. Kita harus sholat ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, perbedaan sholat dengan ibadah lainnya tidak hanya terletak pada penyampaian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tentang ada tindakan keringanan untuk meninggalkan atau menggantinya. Sebab dalam ibadah-ibadah lain terdapat pengecualian dari aturan karena ada pertimbangan yang khusus ya. Untuk meninggalkannya dalam kondisi tertentu, misalnya orang yang sakit atau sedang berada dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, lalu orang miskin tidak wajib zakat dan haji. Namun dalam sholat tidak terdapat keringanan sama sekali ya. Jadi selama jasad masih bernapas, kewajiban sholat tetap melekat kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kecuali perempuan yang sedang haid, menstruasi itu tidak diwajibkan ya, atau nipas karenanya ada syarat sholat dalam perjalanan, sholat dalam peperangan, sholat untuk orang sakit, dan lain-lain untuk menyesuaikan situasi atau kondisi yang dialami seseorang. Jadi itulah sholat ya. Sholat itu sahabat-sahabatku semuanya tidak ada intinya, saya mah udah lagi sakit jadi nggak sholat. Enggak, harus sholat ya. Nggak bisa berdiri sambil duduk. Ya, duduk nggak bisa, berbaring. Ya, bisa kita melaksanakan sholat ya. Nggak bisa berbaring, dengan isyarat kita sholat ya. Jadi, tidak ada alasan tidak sholat. Apalagi sehat walafiat, tidak sholat. Aduh, ya Allah. Waktu kita akan sia-sia karena orang yang tidak sholat, hatinya itu akan digelisahkan oleh Allah. Karena ketenangan itu bukan dari nilai dunianya seperti apa, banyaknya seperti apa, tetapi dari hati yang tenang tentunya ya. Karena hati tenang itu hanya mengingat Allah saja. Yuk perantaraannya dengan sholat ya. Sholatlah wahai sahabat-sahabatku sebelum disolatkan, karena sholat adalah tiangnya agama. Karena sholat adalah komunikasi seorang makhluk dengan Khalik-Nya. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa melaksanakannya, bisa melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan mencapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.